HIMARS telah menjadi salah satu andalan Ukraina untuk menggempur Rusia. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, Rusia semakin sering bisa mengkikis kemampuan senjata bantuan Amerika tersebut. Rusia dilaporkan telah menggagalkan sistem roket mobil ini lebih sering dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menggunakan jammers elektronik untuk mengganggu sistem penargetan GPS. Ini menyebabkan roket meleset dari target mereka. HIMARS telah dielu-elukan sebagai pengubah permainan dalam konflik. Senjata harus diakui telah memainkan peran kunci sejak mereka tiba di Ukraina musim panas lalu, termasuk dalam serangan tahun lalu yang memungkinkan Ukraina merebut kembali sejumlah wilayah dari Rusia. Tetapi 5 sumber Amerika, Inggris, dan Ukraina kepada CNN mengatakan situasinya sekarang lebih sulit. Dalam beberapa bulan terakhir, sistem telah dibuat semakin kurang efektif oleh pemblokiran intensif Rusia. Pejabat Pentagon yang dikutip CNN mengatakan situasinya seperti permainan kucing dan tikus yang terus-menerus. Mereka harus menemukan tindakan balasan atas gangguan Rusia. Sempat berhasil, tetapi Rusia dengan cepat juga menemukan cara baru untuk menangkalnya, dan tidak jelas seberapa berkelanjutan permainan itu dalam jangka panjang. Sejumlah personel garis depan Ukraina juga mengakui adanya penurunan drastis efektivitas HIMARS. Senjata ini semakin sering kehilangan target. Salah satu operator drone di front timur menggambarkan gangguan HIMARS sebagai hal yang signifikan, sesuatu yang belum pernah dia lihat di daerahnya sebelum November 2022 lalu, beberapa bulan setelah HIMARS pertama kali tiba di Ukraina. Operator drone lain di wilayah Kherson Selatan juga mengklaim efektivitas HIMARS turun drastis. Dia mengakui HIMARS masih sangat diperlukan dan dihandalkan, tetapi tidak lagi dominan seperti dulu. Dengan serangan balasan yang diperkirakan akan segera dimulai, ketergantungan Ukraina pada HIMARS akan tinggi, hingga solusi untuk mengatasi gangguan Rusia menjadi prioritas agar senjata tersebut bisa bekerja seperti yang diharapkan. Pensiunan Brigadir Jenderal Angkatan Darat Amerika Stephen Anderson mengatakan HIMARS sangat penting. Ukraina harus bisa mempertahankan HIMARS dalam permainan dan terus menggunakannya agar bisa melakukan serangan efektif. Saat ini, Ukraina telah menerima 18 HIMARS dan Amerika berkomitmen untuk mengirim 20 lagi. Sekutu NATO lainnya telah menyumbang 10 sistem roket peluncur ganda sejenis. Dalam paket bantuan terakhir yang diumumkan Gedung Putih baru-baru ini, amunisi HIMARS tetap menjadi item teratas, meskipun jumlah pastinya tidak diungkapkan. Dalam dokumen yang bocor beberapa waktu lalu, Amerika diketahui telah membantu Ukraina menemukan jammer Rusia dan menghancurkannya, dan itu disebut menjadi prioritas tinggi. Pentagon merekomendasikan agar pengacau tersebut diganggu atau dihancurkan. Gangguan GPS juga dapat mempengaruhi amunisi pintar Amerika lainnya seperti peluru artileri Excalibur yang ditembakkan dari howitzer, juga bom udara yang disebut sebagai GDAM. Dokumen Pentagon yang bocor menggambarkan GDAM sangat rentan terhadap gangguan tersebut. Seorang pejabat senior Pentagon yang lain meremehkan dampak gangguan itu. Dia mengatakan pada hari Senin 1 Mei 2023 pasukan Ukraina menembakkan 18 roket tanpa masalah. Namun pejabat itu menolak mengomentari dampak yang lebih luas dari gangguan tersebut. Sementara pejabat Amerika yang akrab dengan solusi HIMARS mengatakan mereka menyertakan pembaruan perangkat lunak pada sistem penargetan serta roket. Pejabat senior Pentagon itu menggambarkannya sebagai penyesuaian terus-menerus agar mereka tetap efektif. Dia menambahkan bahwa pembaruan telah dilakukan baru-baru ini. Seorang pejabat Inggris juga mengakui adanya masalah dengan HIMARS. Sejak pertama kali diperkenalkan, persyaratan, pelatihan, dan peralatan tambahan telah berubah. Ini seiring dengan perkembangan interferensi elektronik Rusia. Menurutnya, jamming seperti cuaca atau medan, sesuatu yang terjadi dan harus terus ditangani. Dia mengatakan jika gangguan mereka semakin canggih, maka tindakan balasan harus semakin canggih. Pejabat itu mengatakan penggunaan perang elektronik Rusia di awal perang belum seluas yang diharapkan, tetapi dengan sebagian besar unit Rusia terhenti di garis depan dan terjebak dalam posisi bertahan, pasukan Rusia telah meningkatkan penggunaan sistem pengacau mereka untuk melawan HIMARS.
Masalah lain untuk Ukraina adalah bahwa Rusia telah memindahkan beberapa peralatan mereka jauh ke belakang. Ini menjadikan mereka di luar jangkauan sistem HIMARS. Senjata ini memiliki jangkauan sekitar 80 km. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.